Oke, pagi semuanya. Pagi. Oke, makasih pada datang tepat waktu. Jadi, hari ini tuh kita bakal kumpul untuk evaluasi acara seminar kemarin. Nah, kita tuh semua tahu kalau acara kemarin tuh berjalan dengan lancar dan mendapatkan penilaian yang positif dari audiens. Tetapi, perlu diingat bahwa target yang harus dicapai itu nggak memenuhi. Jadi, kita bahas bareng-bareng hari ini untuk bahas kesalahan yang kemarin. Biar kedepannya tuh bisa lebih baik. Oke Di. Iya nih Di, gue juga akuin acara kemarin tuh keren banget, apalagi beda kan dari event sebelumnya. Betul. Tapi ada satu hal yang gue pikirin selama acara, target kita kan 100 peserta nih. Tapi kenapa peserta yang daftar itu cuman 40-an? Ya agak nyesek sih, ya tapi mau gimana lagi. BTW itu termasuk panitia juga kan ya? Iya. Soalnya kemarin aku kan di koordinasi lapangan. Nah, aku juga lihat banyak panitia yang duduk di dalam. Kalau misalkan panitia peserta luar sih sekitaran 40-an. Wah, berarti jauh banget dong dari targetnya. Berarti kita harus cari tahu nih kenapa nih penyebabnya si audiens itu nggak pada datang. Oke, nanti aku catat aja semuanya. Kita mulai aja rapatnya. Oke, di sini saya mau dengar pendapat kalian dulu nih. Sebelum saya memberi tanggapan, menurut kalian nih, apa sih kendala utama yang kita hadapi di acara seminar kemarin? Boleh dari Wanda dulu. Oke. Kalau dari aku ya, Kalau dari gue ya, masalah utamanya tuh ada di publikasi sih. Soalnya kalau kita lihat dari rangkaian acara seminar tahun ini, udah lebih improve dari tahun lalu. Mungkin emang dari tim publikasi aja sih yang kurang promosi. Jadi mungkin dari lu dan tim harus lebih evaluasi lagi. Loh, kok langsung nyalin tim gue gitu sih? Padahal tim gue udah kerja keras loh. Udah bikin feed, story, bahkan udah endorse kecil-kecilan. Tapi kalau emang acaranya gak menarik ya gimana? Emang orang mau datang ke acara yang gitu-gitu aja? Sorry tuh saya, Pai. Kalau dilihat lagi nih ya dari konsep acara, gue sama tim gue tuh udah bener-bener bikin konsep ini tuh serelevan mungkin sama mahasiswa Gen Z kita. Kalau dilihat juga nih dari feedback box yang kita kirim ke peserta, semua tanggapannya positif kok, nggak ada yang negatif. Mungkin emang dari promosinya aja yang kurang. Sorry to say. Udah jangan saling nuduh dulu. Buktinya aja ya sekarang, koordinasinya aja antar divisi aja nggak ada sama sekali. Contohnya nih ya, di hari H aja, divisi perlengkapan itu baru dapat kabar kalau misalkan butuh sound tambahan. Harus panik nyari. Belum biaya sewanya juga nambah karena harus dadakan banget. Berarti koordinasinya kurang. Nah kan berarti salahnya bukan di publikasi doang dong, tapi di komunikasinya. Lalu sebagai ketua gimana? Ngasih tambahan aja nggak jelas. Ya kalian bisa tanya gue dong, jangan semuanya tuh nunggu dikasih tahu. Lagian apa sih hubungannya sound rusak sama jumlah peserta, Lin? Nah, kalau misalkan emang sih kayak dari divisi perlengkapan itu nggak ada sangkut pautnya dengan audiens yang datang itu sedikit. Tapi kan audiens juga ada beberapa yang rekam. Nanti kalau misalkan habis direkam terus diposting ke media sosial, akhirnya semua orang tahu kalau misalkan acaranya tuh kurang prepare. Ya kalau misalkan nanti ada ada acara lagi, gimana pada mau datang? Terus ngejawab pertanyaan kamu, kenapa harus sesuai dengan urutan? Kan ada koordinasinya, ada alurnya. Kalau misalkan nanti divisi aku salah, terus nanti ada salah lagi, jadi kan jadinya kacau. Yang jelas faktanya nih ya, target kita itu kurang ya karena kurangnya promosi. Jadi ini bukan salah acara dong. Lah kita udah kerja maksimal, jangan cuma salahin publikasi dong. Kalau itu lu juga yang bilang kalau misalkan konsepnya udah oke, pas hari H malah banyak yang kurang. Kayak pembawa acara yang datang telat, moderatornya nggak siap. Nah itu juga bikin acara ngaret banget sih. Padahal kita udah nyiapin loh dari pagi. Ya itu bukan salah acara, itu salah humas dong. Ya berarti emang
kita kurang koordinasi nggak sih? Lah enggak dong, acara lah. Teman-teman, tolong tenang dulu, tenang. Kita ini satu tim. Tujuannya memang mau sama-sama acaranya sukses. Jangan saling nuduhin gini dong. Tarik napas dulu yuk. Saya paham, kita semua tuh baru kecewa. Tapi rapat hari ini tuh bukan buat cari kambing hitam atau cari-cari kesalahan orang lain. Tujuan kita tuh cari solusi biar nggak ada kejadian kayak gini lagi ke depannya. Setuju? Setuju. Nah, saya mau fokus ke dua hal. Pertama, apa kendala yang bikin acara kita kurang? Lalu yang kedua, apa sih yang bisa kita perbaiki? Saya minta kita bicara dengan kepala yang dingin. Lintang, tadi kamu bilang koordinasinya kurang. Bisa nggak sih dijelasin lebih detail? Ya, misalnya kan nih, tim acara tuh kan bikin rundown, karena nggak dibagi-bagi, akhirnya kan jadi kita sebagai tim perlengkapan itu nggak tahu kapan harus siap-siapin barangnya. Belum juga tim publikasi, akhirnya nggak tahu kapan harus upload itunya. Jadi ya nggak koordinasinya tuh nggak pas gitu loh. Nah itu betul, gua sempet nanya ke Wanda, tapi dijawabnya nanti-nanti. Padahal kalau misalkan gua tahu lebih awal, gua bisa nyiapin konten yang lebih matang. Ya sorry ya, soalnya waktu itu gue juga lagi banyak handle urusan lain sih. Jadi gue kurang responsif. Ya tapi kalian juga bisa inisiatif nanya sih. Oke. Berarti masalahnya ada di komunikasi dan koordinasi ya, yang nggak terstruktur. Ada lagi? Wira, boleh dijelaskan? Kalau dari catatan saya ya, selain koordinasi kita juga kurang riset. Kalau target kita 100 menurut saya itu terlalu tinggi sih, karena kita nggak riset dulu. Kan kita nggak tahu pembahasan yang lagi hangat di kalangan mahasiswa ini apa. Jadi kayak kurang relevan aja lah menurut saya acara kita ini. Mungkin gitu kalau dari aku ya. Nah, ini nih masukan bagus dari Wira. Oh iya, tanggapan dari saya terkait masalah acara kemarin, semua divisi jarang melakukan rapat koordinasi secara offline ya. Bener bukan? Benar-benar Dims. Apalagi karena jarang rapat ya, catatan aku sampai nggak ada nih, sampai kosong. Yes. Dilihat dari laporan yang masuk selama persiapan kegiatan, hanya ada 1 laporan rapat. Itu pun hanya rapat perdana. Hal ini memang belum saya bisa koordinasi sih, karena saya masih ada acara lain. Maaf Di, ini emang salah kita sih, karena dari kita tuh emang jarang banget rapat secara langsung, karena jadwal kuliah kita tuh yang bener-bener bertabrakan gitu. Iya Di, apalagi dari divisi publikasi juga jarang nimbrung kalau lagi diskusi online. Kita fokusnya ke desain sih, jadi lupa soal komunikasi. Iya betul, kita juga dari divisi perlengkapan juga minta maaf, terutama aku sih yang kurang bisa mengajak tim itu untuk aktif dalam rapat gitu. It's okay teman-teman, it's okay. Yang terpenting semuanya sekarang udah introspeksi diri dan bisa saling meminta maaf satu sama lain kan. Kalau gini kan kita bisa nemuin nih titik masalahnya di mana. Sekarang kita cari solusi konkret agar kejadian ini tuh nggak terulang lagi. Biar event kedepannya tuh mencapai target. Gimana kalau kita sekarang buat timeline kerja yang jelas, mungkin dengan aplikasi atau tools yang bisa langsung di-share. Misalnya pakai Google Docs atau spreadsheet atau sejenisnya lah. Jangan lupa diberi deadline masing-masing, kayak H-1 bulan publikasi udah langsung jalan, H-2 minggu acara udah finalisasi konsep, dan seterusnya. Jadi kita semua tahu dan udah sepakat. Iya setuju, kita perlu timeline yang jelas nih, biar nggak ada yang bertanggung jawab. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya guys? Iya, kita juga perlu tahu koordinasi rutin, kayak misalnya seminggu sekali, terus bisa online juga. Jadinya semua update dan informasi rapat tuh jelas gitu, dan minimal ya dikabarinnya H-3 sebelum rapat, biar kita bisa ngosongin waktu. Nah setuju nih, kalau mungkin juga kita bisa bikin grup koordinasi antar divisi aja. Jadi bukan cuma grup umum yang isinya basa-basi, informasinya jadi tenggelam. This sounds like really good gitu. Oke, bagus sih. Lalu untuk masalah konten acara, mungkin kita tuh perlu survei ke calon peserta dulu nih, biar tahu topik apa yang lagi hype. Wanda, kamu sebagai ketua acara, kamu bisa usul ide yang lebih fresh sih, kayak misalnya kolaborasi dengan komunitas atau praktisi muda lainnya.
Terus saran aku bisa ditambah ada kegiatan workshop yang kreatif, itu pasti oke banget sih. Oke, mungkin nanti gue bisa coba riset dulu ya. Gue bikin pre-event kecil-kecilan biar nanti gue bisa masukin nih pendapat-pendapat dari orang-orang. Bagus. Gitu. Nah, ide bagus tuh. Jadi ntar gue promosi juga lebih gampang kan, karena udah tahu nih audiens punya apa. Oke, untuk publikasi, Pai, mungkin kedepannya kita bisa bikin konten yang lebih interaktif. Misalnya kayak challenge atau giveaway. Terus coba bikin konten yang konsepnya kayak di aplikasi yang di viral TikTok dulu. Terus kalau kata teman-teman dari kampus, itu works banget sih kalau buat konten kayak gitu. Video konten yang kita buat tuh bisa langsung cepet FYP. Jadi kayak bisa banyak narik audiens. Terus sifatnya buat pengeluaran dana, pastikan dulu itu anggarannya mencukupi. Nanti kita bahas di rapat anggaran secara terpisah. Oke, siap. Asal ada koordinasi sama bendara aja sih. Nah kalau perlengkapan mungkin aku udah bikin checklistnya, atau nanti kita simulasi sebelum H-3 acara biar nanti nggak ada yang ketinggalan. Good. Gitu. Mantap. Jadi semua punya rencana perbaikan. Wira, tolong catat poin-poin penting ya. Udah aku catat kok, dari timeline kerja, rapat rutin, grup koordinasi, survei audiens juga udah, konten kreatif, dan checklist perlengkapan juga udah aku catat. Nanti aku bagiin aja nanti hasil rapat hari ini ke semua. Udah mantap banget sini. Oke, gue TK. Teman-teman, kita tahu sih kita kecewa dengan hasil yang kemarin. Tetapi dari kegagalan yang kemarin ini, kita bisa belajar dari banyak hal. Bisa kita lihat di rapat evaluasi ini, yang tadinya saling emosi, sekarang bisa mengevaluasi satu sama lain. Hal ini saya lihat ada potensi besar buat kedepannya acara kita jadi lebih baik. Pesan saya, jangan patah semangat. Kedepannya kita pasti bisa membuat acara yang lebih sukses. Good luck buat semuanya. Iya maaf ya guys, kalau misalnya gue tuh emosi dari tadi dan kesannya tuh gue ngebanggain divisi gue sendiri dan ngerendahin divisi kalian. Gue sadar kalau misalnya di sini tuh kita sama-sama belajar. Iya, gue juga minta maaf ya. Pokoknya kita ke depannya harus bisa lebih komunikatif dan juga kita harus bisa ngontrol emosi ya kalau lagi rapat. Oke. Nah setuju nih, kalau yang penting kita nggak ngulangin kesalahan yang sama aja sih. Aku optimis kok dengan rencana yang udah kita buat. Pasti next event kita pasti lebih sukses. Jadi kita harus lebih semangat yuk. Ya. Semangat. Oke, karena udah pada sepakat, kita tutup rapat hari ini. Jangan lupa tugas masing-masing. Wanda, siapkan acara baru dan timelinenya. Pai, buat rencana publikasi. Terus Lintang, cek ulang perlengkapan yang harus dibutuhkan. Oke. Terus Eka, jangan lupa buat notulen dan ingatkan. Notulennya udah selesai ya, nanti aku kirim ke grup aja, bisa dibaca masing-masing nanti ya.